Kita lanjut lagi teman-teman di part yang ketiga. Itu yang pertama adalah poin pendaftaran kontrak. Di sini adalah poin yang pertama adalah pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Ya jelas ya bahwa teman-teman bahwa ditandatangani dulu baru didaftarkan teman-teman. Nggak boleh didaftarkan dulu baru ditandatangani gitu kan. Makanya di sini jelasin bahwa pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penyampaiannya itu 5 hari kerja maksimal. Kemudian di sini bahwa tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan. Ya jelas pasti teman-teman. Misal gitu, tanda tangannya tanggal 18 nih, udah dikerjakan tanggal 10, kan nggak mungkin gitu kan. Masa iya belum di tanda belum di penandatanganan kontrak udah dikerjakan nih, aneh kan gitu. Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA yang disahkan sudah keluar. Ya jelas ya teman-teman bahwa tadi di awal sudah dijelasin bahwa pengeluaran ini harus ada anggarannya gitu. Yaitu apa? Atau ada pedomannya. Itu apa? DIPA tadi teman-teman. Kalau nggak ada yang nggak boleh seperti itu. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran kecuali kontrak tahun jamak gitu kan. Terus ada pertanyaan biasanya nih, kalau COVID kayak gini gimana nih gitu kan? Ya nggak bisa dikatakan kontrak tahun jamak gitu kan. Memang tetap di kontrak anual. Makanya dilakukan yang namanya addendum atau perjanjian ulang gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ini adalah strukturnya teman-teman. Tadi sudah belajar gitu kan. Struktur yang pertama itu adalah ada heading teman-teman. Heading gitu kan. Heading atau header gitu kan. Header inilah yang digunakan gitu untuk apa? Bentar, warnanya kelihatan ya. Itu kan. Header itu untuk identitas dari suppliernya gitu kan, mengenai nomor kontrak sama mata uang gitu. Kemudian ada informasi khusus. Informasi khusus ini ada 3 teman-teman. Line kontrak, kemudian jadwal pembayaran dan distribusi pembebanan. Biar tidak bingung, kita lanjut ke ininya. Contohnya. Ini teman-teman. Bentar aku coba ini. Nah. Oke. Oke, ini bisa ya. Oke, bentar ya, aku hapus dulu. Oke. Kita hapus. Nah, ini adalah contoh header kontrak, teman-teman. Ini adalah header kontrak, teman-teman ya. Ini adalah header kontrak 100 juta, itu berisi nomor transaksi dan mata uangnya gitu kan. Kemudian ada rencana pembayarannya. Kontrak lainnya itu 100 juta juga gitu kan. Kemudian sekaligus 100 juta jadwal pembayarannya, distribusi COA-nya 100 juta gitu kan. Nah, di sini dijelasin bahwa ini yang secara sekaligus. Nah, gimana nih kalau secara bertahap gitu kan? Nah, ini ketika secara bertahap gitu kan. Ketika secara bertahap berarti ada termin-terminnya gitu kan. Yang pertama termin 20 juta, yang kedua 50 juta, yang ketiga 30 juta. Totalnya pun sama gitu kan, 100 juta seperti itu. Nah, kemudian di sini bertahap tapi kontrak lainnya beda gitu kan. Kapan kita menggunakan kontrak lain yang berbeda? Ketika memang COA-nya itu beda. Ini COA 1, ini COA 2 gitu kan. Perlu yang namanya kontrak lain gitu kan. Ini dijelasin bahwa tiap termin hanya membebani satu distribusi COA. Dan di sini jelasin bahwa apabila membebani lebih dari kombinasi COA itu kan ini melebihi nih dari satu nih, maka harus beda kontrak seperti itu. Kemudian ini adalah registrasi kontrak, teman-teman. Registrasi data kontrak, pendaftaran kontrak baru dan penerbitan NRK
dan kontrak yang pernah berstatus cancel seperti itu. Nah, perlu diregistrasi gitu kan, karena baru atau sudah di cancel gitu kan. Ini ada addendum gitu teman-teman. Addendum adalah salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan addendum terhadap kontrak maupun dalam rangka perbaikan data. Yang pertama itu adalah cancel kontrak. Cancel kontrak itu apa? Yaitu pembatalan atas sisa kontrak yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas sebagian nilai kontrak gitu. Sudah dibatalkan tuh. Kemudian kalau cost kontrak, perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran. Misalnya karena nilai kontrak outstanding sudah nihil atau karena masa atau periode tahun anggaran sudah lewat seperti itu. Cancel dan close kontrak hanya dilakukan di aplikasi SPAN. Tapi enggak. Dalam hal kontrak yang didaftarkan salah dan belum ada realisasi dan penghentian kontrak. Tapi dalam hal apa, Tuhan? Dalam hal didaftarkannya salah, kemudian belum ada realisasi dan penghentian atau penghentian kontrak. Kemudian ini adalah penamaan file ADK itu kan. Penamaan file ADK kontrak. Kalau tadi penamaan file ADK supplier, teman-teman bisa memahami di sini ada dua, ini yang membedakan itu adalah dua angka, dua huruf gitu kan. Kalau KA gitu kan, annual gitu, gampangnya adalah kontrak annual. Kalau KM itu kontrak multi gitu kan. Kemudian kalau KR itu release multi years gitu. Kalau AA itu addendum annual contract, AM itu annual multi years, addendum multi years gitu kan. Kemudian AR itu adalah addendum release. Gampangnya seperti itu. Jadi ada 6, gampangnya adalah kalau KA kita bilang kontrak annual, AM itu adalah kontrak multi years, kemudian KR itu release gitu kan. Kemudian ada AM, AR sama AA seperti itu gampangnya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa menghafal seperti itu, tidak usah memahami gitu. Nah, ini adalah contoh gitu kan, penulisan data kontrak pada sakti ketika bruto dan ketika neto gitu kan. Apa bedanya gitu kan. Kalau bruto gitu kan, di sini dijelasin nih bahwa nominal muncul pada tagihan SPM dan ada potongan uang muka serta retensi pada SPM-nya gitu kan. Ini ada retensi, ada dana ditahannya, kemudian ini adalah nilai bersihnya. Sebenarnya tetap aja nilai kontraknya tetap 100 seperti itu. Begitu juga bruto. Kalau bruto uang muka dan termin diperlakukan sebagai termin. Jadi uang muka dan termin itu ya sama-sama termin. Kalau di sini enggak gitu kan. Kita langsung ke contohnya teman-teman. Di sini sebelum kita contoh, kita langsung ke pencatatan kontrak dengan mata uang gitu kan. Kalau tadi dijelasin bahwa kontrak tadi gitu kan harus ada mata uangnya gitu. Nah, di sini nih kontrak gitu kan. Di sini PTA gitu kan. Ke PTA di sini nilainya berapa gitu kan. Tadi dijelasin kan ya berapa nilainya gitu kan. Nah, kemudian RFC gitu kan. Nah, ini kontraknya gitu kan. Supplier PTA nilai kontraknya segini, kemudian komitmen aplikasi number-nya seperti ini gitu kan. Nah, ini adalah contohnya gitu kan. Di sini Sakti gitu, Sakti tadi langsung dilaporkan ke SPAN seperti itu. Ini juga sama teman-teman. Premier key-nya teman-teman, ini adalah nomor kontrak plus mata uang seperti itu. Sama halnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghitung gimana sih caranya gitu kan. Menghitung kontrak dengan menggunakan cara neto sama bruto gitu. Aku pengen ngasih simpelnya ya teman-teman. Kalau neto gitu kan, kalau neto maka kita menggunakan yang namanya nilai fisik. Kalau bruto, bukan. Kalau bruto kita menggunakan nilai kontrak. Simpelnya seperti itu. Gimana gitu kan? Kalau nilai fisik 80% sama 20% pinjaman hutang luar negeri. Berarti 80 juta, kemudian porsi pendampingnya 20 juta gitu kan. Ingat, PHLN itu dengan dipungut. Tapi yang dipungut itu adalah porsi pendampingnya. Ya kan? Berarti 2 juta nih, ya kan? 2 juta nih. Berarti berapa nilainya? Ya udah, berarti nilainya adalah 80 tambah 20 tambah yang dipungut tadi. 2 juta. Maka
nilai kontraknya 102 juta. Nilai nominal kontrak yang harus dicantumkan dalam aplikasi Sakti itu 102 juta, meskipun nilai kontraknya 110 juta. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan yang namanya bruto gitu kan, kita yang menggunakan adalah nilai kontraknya. Nah, nih di sini bahwa nilai kontrak dari PHLN itu 88 juta, ya benar ya? 110 kali 88 gitu kan. 80 juta, hasilnya 88 juta gitu kan. Nah, di sini kok 12 juta gitu kan. Karena di sini dia dipungut gitu kan. Maka dia harus menggunakan yang namanya atau dia dikurangi dulu teman-teman dengan nilainya gitu. Disesuaikan dengan ini. Nah, ini. Tuh kan. Sebenarnya kan 110 itu sebenarnya nilai kontrak awal itu kan 100 juta gitu. Karena ada PPN 10 juta, hasilnya di 110 juta gitu kan. Nah, berlaku untuk bruto teman-teman, maka kita akan mencarinya dengan adanya PPN gitu. Itu yang tadi nggak ada gitu kan. Maka di sini tetap yang ini adalah menggunakan yang namanya PH ini 110 juta, tapi kalau yang ini kita harus mengurangi dulu teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini adalah caranya gitu. 20 kali 110 kurangi 10 juta, seperti itu. Ini sudah teman-teman memahami juga boleh, teman-teman hafal juga boleh seperti itu. Itu nilainya seperti itu teman-teman. Maka nilai kontraknya hasilnya adalah 101.200. Dari mana gitu kan? Dari 88 juta tambah 12 juta tambah 1.200.000 seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman sudah paham ya gimana cara merekam BAST gitu kan di awal, barang-barang yang dikapitalisasi akan masuk ke aset yang belum diregister, kalau tidak dikapitalisasi masuk ke beban, seperti itu tuh teman-teman sudah paham. Nah, ini adalah proses alur proses transaksi kontraktual, ada operator, ada PPK, ada modul aset, ada KPPN. Simpelnya adalah operator tadi menginput gitu kan, menginput dan membuat ADK supplier, nanti kemudian KPPN tadi membuat yang namanya NRS, mengeluarkan NRS, kemudian mengeluarkan NPK gitu kan, NRK gitu kan, nomor registrasi kontrak, kemudian BST gitu kan. Kemudian tadi berarti kalau udah ada BST berarti dicatat di ini adalah non kontrak seperti itu teman-teman. Input supplier, kemudian ke ADK supplier gitu kan. Kemudian langsung ke KPPN, NRS, kemudian BST belanja non kontraktual, kemudian langsung ke aset tetap. Di sini bedanya apa gitu kan? Kalau kita lihat di sini bahwa ada proses yang namanya NRK. Tapi karena nggak ada kontrak gitu kan, ya udah nggak usah NRK, seperti itu gampangnya teman-teman. Ini adalah jurnalnya, mungkin teman-teman sudah paham sekali ya teman-teman ya. Pas awal kita menerima, kita akan mencatat. Kemudian kita buat yang namanya SPP, kemudian kita buat SP2D, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan modul komitmen dengan modul lain, teman-teman sudah bisa memahami itu ya teman-teman, bahwa modul komitmen itu kan data pagu tadi dimasukkan ke modul komitmen, kemudian di locking biar nggak kemana-mana, dalam artian nggak kemana-mana itu nggak melebihi seperti itu teman-teman. Kemudian modul komitmen itu tadi di sini bahwa membuat informasi kontrak gitu dan serah terima BST gitu kan. Kemudian di modul aset akan dicatat dan diinformasikan telah didetailkan seperti itu. Kemudian di modul pembayaran ya informasi tadi, kontrak tadi, kemudian dibayarkan seperti itu. Kemudian di modul GLP ini ya jurnal terhadap barang yang sudah dibeli gitu kan, sudah diterima seperti itu. Ini adalah resiko-resiko gitu kan. Silakan teman-teman bisa membaca sendiri teman-teman. Data induk yang tidak akurat dan tidak valid, pengendaliannya yang pertama adalah pengendalian integrasi pemrosesan data sama pembatasan akses pada data induk. Ini teman-teman sudah bisa memahami ini semua gitu kan. Mungkin itu aja dari aku terkait materi di pertemuan yang keempat mengenai modul komitmen. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan.
di kolom chat atau japri boleh. Jika ada salah, aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.